Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana Takekula. Saya dari kelas Farmasi B semester 4, Universitas Citra Bangsa, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitokimia. Yang pertama, apa itu fitokimia? Fitokimia berasal dari phytochemical, phyto yang berarti tanaman atau tumbuhan, dan chemical yang berarti zat kimia. Jadi, fitokimia berarti zat kimia yang terdapat dalam tanaman atau tumbuhan. Kemudian, fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia atau kadang disebut sebagai fitonutrien dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayuran atau buah-buahan. Kemudian sejarah singkat fitokimia. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Cina sudah menggunakan tanaman sebagai obat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selama abad 19 dan 20, strategi utama pada ilmuwan adalah menemukan bahan aktif yang memiliki sifat obat atau pestisida. Contoh dari penemuan ini adalah morfin, piretroid atau pestisida. Selama tahun 1980-an, banyak laboratorium mulai mengidentifikasi fitokimia pada tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Kemudian yang berikut adalah bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam tanpa memerlukan proses sintesa. Kemudian ada klasifikasi bahan alam yang ada dalam fitokimia. Yang pertama itu fitokimia karotenoid. Fitokimia karotenoid banyak terdapat pada sayur-sayuran berwarna kuning jingga seperti wortel, labu kuning, sayuran berwarna hijau seperti brokoli, dan buah-buahan berwarna merah dan kuning jingga seperti pepaya, mangga, tomat, nanas, semangka arbei, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa penelitian mengungkapkan bahwa zat karotenoid dapat mencegah kanker sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian yang kedua ada fitokimia fitosterol. Fitokimia fitosterol banyak ditemukan pada biji-bijian dan hanya sekitar 5% dari fitosterol yang dapat diserap oleh usus dari makanan kiat. Penelitian mengungkapkan bahwa fitosterol dapat menurunkan kolesterol dan anti kanker. Kemudian ada fitokimia saponin. Fitokimia saponin banyak terdapat pada kacang-kacangan dan daun-daunan. Penelitian mengungkapkan bahwa saponin dapat digunakan sebagai anti kanker, antimikroba, meningkatkan sistem imunitas, dan dapat menurunkan kolesterol. Kemudian yang berikut ada fitokimia glukosinolat. Fitokimia glukosinolat banyak terdapat pada sayur-sayuran seperti kol dan brokoli. Jika sayuran dimasak dapat menurunkan kadar glukosinolat sebesar 30-60%. Termasuk dalam glukosinolat ini meliputi fitokimia lain seperti isotiosionat, tiosionat, dan indol. Penelitian menunjukkan bahwa glukosinolat dapat bersifat antimikroba, anti kanker, dan menurunkan kolesterol. Kemudian yang berikut ada fitokimia monoterpen. Fitokimia monoterpen banyak terdapat pada tanaman beraroma seperti mentol, biji jintan, seledri, peterseli, rempah-rempah, dan sari jeruk. Berkhasiat mencegah kanker dan antioksidan. Kemudian yang berikut ada fitokimia fitoestrogen. Fitokimia fitoestrogen banyak terdapat pada kedelai dan produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Memiliki aktivitas seperti hormon estrogen. Senyawa aktif fitoestrogen terdiri dari
isoflavonoid, dan lignan. Kemudian yang berikut ada fitokimia sulfide atau fitokimia sulfit. Fitokimia sulfit banyak terdapat pada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan bawang daun. Senyawa fitokimia aktif pada bawang putih adalah dialit sulfida. Menurut peneliti, sulfida bekerja sebagai anti kanser, antioksidan, antimikroba, meningkatkan daya tahan tubuh, anti radang, mengatur tekanan darah, dan menurunkan kolesterol. Kemudian yang berikut ada fitokimia asam fitat. Fitokimia asam fitat terdapat pada kacang polong, gandum, berfungsi sebagai antioksidan dan dapat mengikat zat karsinogen dan mengatur kadar gula darah. Kemudian yang berikut adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik salah satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Klasifikasi dari ekstraksi, yang pertama ada ekstraksi kelat, ialah ekstraksi ion logam yang berlangsung melalui mekanisme pembentukan kelat. Contohnya ekstraksi uranium. Kemudian yang kedua ada ekstraksi solvasi. Ekstraksi solvasi adalah ekstraksi di mana zat yang diekstraksi disolvasikan ke fasa organik. Pada pembentukan melalui solvasi, pasangan ion kompleks yang terbentuk dapat berupa kation atau anion yang selanjutnya bergabung dengan kation atau anion lain untuk menghasilkan kompleks tidak bermuatan yang dapat fasa organik. Kemudian yang berikut ada ekstraksi pembentukan asam ion. Ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan, kemudian diekstraksi ke fasa organik. Kemudian yang berikut ada ekstraksi sinergis atau efek saling memperkuat. Keadaan ini diakibatkan oleh penambahan suatu pelarut pengekstraksi yang lain kepada sistem ekstraksi. Kemudian yang berikut adalah perbedaan dari masing-masing metode ekstraksi. Metode yang pertama adalah metode maserasi. Prinsip kerja dari metode maserasi yaitu dengan merendam simplisia dengan pelarut yang sesuai selama periode waktu tertentu. Kemudian cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif dalam sel dan di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak untuk keluar. Kemudian kelebihan dari metode maserasi adalah yang pertama dapat digunakan untuk jenis senyawa tahan panas ataupun tidak tahan panas. Kemudian yang kedua, selain itu tidak diperlukan untuk alat yang spesifik. Kemudian yang berikut, biaya operasional relatif rendah. Kemudian yang berikut, kelemahan dari metode maserasi, proses penyarian tidak sempurna karena zat aktifnya hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Kemudian prosesnya lama, butuh waktu untuk beberapa hari. Kemudian yang kedua adalah metode sokletasi. Prinsip kerja dari metode sokletasi yaitu penyarian secara terus-menerus sehingga penyarian lebih sempurna dengan memakai pelarut yang relatif sedikit. Setelah melakukan pemanasan, pelarut di labu didih menguap dan mencapai pendingin, berkondensasi dan menetes ke atas kantong sampel sampai mencapai tingkat tinggi yang maksimal. Pelarut beserta zat tersari pada labu didih akan menguap dan peristiwa ini akan berulang sampai seluruh zat yang tersari sempurna. Kemudian kelebihan dari metode sokletasi, yang pertama cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Kemudian yang kedua, serbuk simplisia disari oleh penyari yang lebih murni sehingga dapat menyari zat aktif lebih banyak. Kemudian yang ketiga, penyari dapat diteruskan sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume cairan penyari. Kemudian kelemahan dari metode sokletasi,
Yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Pemanasan berlebih terhadap kandungan kimia dalam serbuk sehingga tidak cocok untuk zat yang termolabil. Kemudian yang berikut, jumlah bahan sedikit sekitar 30-60 gram. Kemudian tidak bisa dengan penyari air, itu harus solvent organik. Kemudian memerlukan energi listrik. Kemudian yang berikut adalah metode perkolasi. Prinsip kerja dari metode perkolasi yaitu serbuk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Kemudian cairan penyari dialirkan dari atas sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya. Kemudian kelebihan dari perkolasi, yang pertama tidak terjadi kejenuhan, kemudian pengaliran meningkatkan difusi atau dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Kemudian kekurangan dari metode perkolasi, yang pertama itu cairan penyari lebih banyak, kemudian risiko cemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Kemudian yang berikut adalah metode reflux. Prinsip kerja dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi pada wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas nitrogen diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk, terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa organik karena sifatnya reaktif. Kemudian kelebihan dari metode reflux yaitu digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang memiliki tekstur kasar. Kemudian kekurangan dari metode reflux, butuh volume total pelarut yang besar untuk mengekstraksi sampel-sampel dan sejumlah manipulasi operator. Kemudian metode yang berikut adalah metode infusa. Prinsip kerja dari metode infusa yaitu terdapat panci yang terdiri dari 2 buah yang bisa ditumpuk. Kemudian panci yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi, sementara panci yang di bawah digunakan sebagai pemanas panci di atas. Pemanasan dilakukan pada suhu 96 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius, selang waktunya itu 15-20 menit. Kemudian kelebihan dari metode infusa, peralatan sederhana dan mudah dipakai, biayanya murah, dalam menyari simplicia dengan pelarut air dalam waktu yang singkat. Kemudian kekurangan dari metode infusa yaitu sari yang dihasilkan tidak stabil dan mudah tercemar. Kemudian yang berikut adalah perbedaan antara ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Yang pertama, ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur, di mana sebagian pelarut pada fase pertama dan sebagian pelarut pada fase yang kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi, dikocok dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna, membentuk dua lapisan fase cair dan komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Kemudian ekstraksi cair-cair berkesinambungan merupakan proses ekstraksi yang dilakukan berulang dengan pelarut yang berbeda atau resirkulasi pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Ini dilakukan guna untuk meningkatkan efisiensi atau jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. Kemudian yang berikut adalah cara yang paling sederhana untuk menghindarkan diri dari penularan virus corona dengan cara menjaga kebersihan, yaitu yang pertama sering mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir
dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Mengapa kita mencuci tangan? Karena virus ini menular melalui percikan air liur yang keluar dari mulut kita pada saat kita bersin atau batuk, sehingga percikan air liur itu akan menempel pada tangan kita, sehingga virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak atau social distancing, yaitu dengan cara menghindari keramaian. Kemudian yang berikut memakai masker. Ketika kita keluar atau bepergian, kita harus menggunakan masker agar kita tidak mudah tertular oleh virus ini. Kemudian yang berikut, bersihkan permukaan benda-benda yang sering kita gunakan atau kita pakai, seperti handphone, gagang pintu, atau keyboard komputer dengan cara menyemprotkan disinfektan atau hand sanitizer. Kemudian yang berikut adalah mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Kemudian yang berikut, pada pagi hari berjemur diri sekitar 15 menit di bawah matahari, di bawah sinar matahari. Dan tetap tinggal di rumah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.